Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk di bab 2. Di bagian pertama ada materi tentang mufrad, mutsanna, dan jamak. Ini adalah file yang kemarin Ibu share di grup. Bisa di-download sambil menunggu bukunya datang. Ada kosakata baru, mufrad, mutsanna, jamak, mutazawir, al-mahdhab, dhoyik. Kemudian ada istilah baru, ada wacana, ini teks kiroah atau bacaan, tidak ada harokatnya ya. Ini judulnya tentang rihlah bil qitor, perjalanan dengan kereta api. Setelah teks biasanya ada pertanyaannya. Ini pertanyaan, ma'aman safar Umar, bersama siapa Umar pergi. Nah itu biasanya nanti kita lihat jawabannya di teks atasnya. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang mufrad, musanna, dan jamak. Ini pembahasan materinya. Jumlah ini contoh atau kalimat. Jumlah itu kan kalimat. Isim apakah termasuk isim itu apa? Isim kemarin apa? Kata benda, baik berupa manusia atau bukan manusia. Nau'un ini macamnya, dia termasuk mufrad apa musanna atau jamak. Terus sebabnya kenapa. Terus nanti ini akan ada pembahasan apa itu perbedaan mufrad, perbedaan musanna, dan perbedaan jamak. Yang pertama adalah contohnya safaro Umaru bil qitori. Umar berpergian dengan naik kereta api. Yang termasuk isim adalah Umar, karena Umar adalah manusia. Isim kan kemarin kata benda, baik manusia atau bukan manusia. Umar termasuk apa? Termasuk mufrad. Sebabnya karena dia menunjukkan makna satu. Contoh kedua, la yaftah an-nafidah, jangan membuka jendela. Nafidah itu kan jendela. Jadi yang termasuk benda apa? An-nafidah. An-nafidah termasuk mufrad karena apa? Menunjukkan makna satu. Pada kalimat yang pertama, yakni kata Umar, menunjukkan makna satu orang, maka ia disebut kata tunggal atau mufrad. Demikian juga pada kalimat kedua, yaitu kata anak. Nazal arukbani, dua penumpang turun. Yang termasuk isim atau kata benda adalah arukbani, dua penumpang. Termasuk musanna karena menunjukkan makna dua. Wawado'a kodamaihi, yang termasuk isim atau kata benda adalah kodamaihi. Termasuk musanna karena menunjukkan makna dua. Pada kalimat ketiga, kata arukbani menunjukkan makna dua orang yang naik kendaraan. Maka kata itu disebut musanna. Demikian juga kata kodamaihi, dua kaki dan dua penumpang, itu kan isim atau kata benda. Juga disebut musanna. Itu termasuk musanna karena menunjukkan makna dua kaki, dua penumpang. Kita bisa merubah kata mufrad menjadi musanna dengan menambahkan alif dan nun pada akhir kata yang berbentuk tunggal. Maka kita katakan rokibun. Awalnya kan rokibun, satu penumpang, menjadi rokibani, atau menambah ya dan nun pada akhir kata yang berbentuk tunggal, maka kita katakan kodamun. Kodaman itu satu kaki, menjadi kodamaini. Terkadang nunnya kata yang musanna kita hilangkan karena diidofakan atau disandingkan kepada kata benda atau isim yang lain. Maka kita katakan kodamahu wa kodamaihi. Asalnya adalah kodamani tambah huwa, ini ada dhamir huwa, atau kodamaini tambah huwa. Karena ini diidhofahkan atau disandingkan atau digabungkan dengan kata lain, maka nunnya jadi hilang, kodamahi atau kodamaihi. Tapi itu nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang pasti apabila anak-anak pengen merubah kata tunggal ke kata musanna, kata dua yang punya makna dua, maka cukup menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Rokibun jadi rokibani, ini kalau dalam keadaan rofa atau menjadi fa'il misalnya. Kalau kodamaini ini tambahnya ya dan nun, ini kalau dalam keadaan nasab itu misalnya ketika menjadi
objek maf'ul bih. Yang kelima, maqaidul kitori yajlisu 'alaihal musafiruna wal musafirat. Yang termasuk kata benda atau isim ada maqaid, musafirun wal musafirat. Ini termasuk jamak, musafirun juga jamak, musafirat ya jamak. Pada kalimat yang kelima kita perhatikan bahwa isim-isim yaitu maqaid, musafirun wal musafirat menunjukkan makna kata yang lebih dari dua orang, yaitu beberapa tempat duduk, beberapa pesiar laki-laki, beberapa pesiar perempuan. Maka setiap kata itu disebut jamak, kata yang bermakna lebih dari 3, dan jamak akan kita pelajari pada unit-unit. Macam kata benda atau isim itu ada 3 macam. Yang pertama mufrad, tunggal, yaitu kata benda yang menunjukkan makna tunggal laki-laki seperti nama seorang, Umar tadi contohnya di atas, atau makna tunggal perempuan seperti an-nafidah, jendela. Umar itu laki-laki. Kalau nafidah karena ada belakangnya ada tak marbutoh maka termasuk perempuan. Nah, itu termasuk kata tunggal, punya makna tunggal atau satu atau mufrad. Yang kedua musanna atau dua, yaitu kata benda yang menunjukkan makna dua laki-laki atau dua perempuan. Contohnya arukbani, 2 orang pengendara laki-laki, dengan menambahkan alif dan nun dari kata tunggalnya. Nih di belakangnya ini alif dan nun. Atau arogibaini, 2 pengendara laki-laki dengan menambahkan ya dan nun. Kadang-kadang nun juga dihilangkan karena kata itu disandingkan kepada kata lain seperti rogibas sayyaroh, asalnya rogibanis sayyaroh. Kalau disandingkan, digabungkan dengan kata itu dengan kata lain itu nunnya hilang. Kemudian yang ketiga ini jamak, makna yang lebih dari 2, yaitu kata benda yang menunjukkan makna benda lebih dari 2 atau banyak. Maqaid, musafirun, musafirat artinya beberapa kursi, beberapa pesiar laki-laki, dan beberapa pesiar perempuan. Kalau jamak itu ada jamak taksir. Jamak taksir ini yang menunjukkan arti banyak tapi tidak tentu bentuknya. Kalau musafirun ini jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Nah, ini diakhiri dengan wawu dan nun cara membuatnya. Kalau musafirat itu jamak muannats salim, jamak yang menunjukkan arti perempuan banyak dengan tambahan alif dan tak di belakangnya. Sekarang kita latihan langsung di kalimat. Al-babu kabir. Al-babu ini 1 pintu. Kalau 2 pintu jadi apa? Al-babani. Nah, kalau ini sayyarah, ini 1 mobil. Kalau 2 mobil ditambahi alif dan nun di belakangnya, as-sayyarotani gitu. Al-qaryah, desa. Kalau ditambahi alif dan nun seperti atasnya, al-qaryatani, tambah alif dan nun. Atau bibah, dokter. Kalau ditambahi alif dan nun belakangnya jadi apa? Atau bibatani. Berarti kalau merubah mufrad ini yang di garis bawah ini, merubah mufrad kepada musanna yang mempunyai arti 2, tinggal menambahi alif dan nun seperti itu. Sekarang coba kita merubah isim yang bergaris bawah menjadi musanna. Sama ya. Langsung aja ke selanjutnya. Oh, ini. Isim bergaris bawah menjadi jamak. As-sayyarah, mobil, diganti jamak, tambahi alif dan tak di belakangnya karena sayyarah ini perempuan. Tandanya apa? Ada tak marbutoh. Berarti sayyaratun, as-sayyaratu. Karena ada alif lam berarti belakangnya tidak boleh tanwin ya. Torot to'iroh, to'iroh itu pesawat. At-to'iroh dirubah menjadi jamak, tambahi belakangnya alif dan tak seperti ini. At-to'iratu, to-nya jadi hilang, diganti alif dan ta. At-to'iratu. Hadarat al-bintu. Ini contohnya at-to'irah, saya beri contoh satu aja. Kemudian ini yang jamak mudzakkar yang menunjukkan arti laki-laki. Kalau perempuan ini perempuan semua, ada taknya tak ini menunjukkan arti perempuan, makanya merubahnya ditambah alif dan tak di belakang. Kalau ini laki-laki
karena tidak ada tak marbutoh belakangnya. Nah, tidak ada kan semuanya. Nah, ini kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim yang belakangnya ada wawu nun. Coba al-ghaibu, tambahi wawu nun belakangnya al-ghaibuna. Az-zairu diganti tambahi wawu dan nun az-zairuna, seperti itu. Mungkin itu untuk materi tentang mufrad musanna jamak. Intinya mufrad itu tunggal, kalau musanna itu dua, kalau jamak itu makna lebih dari dua atau banyak. Mufrad musanna jamak itu hanya berlaku pada isim atau kata benda. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.